Nah, bisa mempengaruhi lambung tengah. Nah, kalau lambung bawah ini berkaitan dengan impian, maksudnya cita-cita masa depan yang belum terwujud. Oh, pengen umroh misalnya, oh pengen punya usaha sendiri atau gimana gitu kan. Nah, itu berpengaruh dengan lambung bawah. Ini kantung empedu. Ini kantung kemih. Ini kantung kemih. Aku nek berarti pijet langsung isong-ising. Saya keluar dahaknya loh, kotorannya. Iya, berarti titik parunya nanti itu kan direkam juga kan. Titik livernya kan. Liver juga ya. Saya dulu kan pernah kena kan. Jadi harus latihan di sini ya. Iya. Ya di ini sendiri aja nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Terus siapa nanti lama-lama kalau udah bila perlu, maksudnya orang yang nggak ini ya tak cobain, maksudnya untuk melatih ini kita itu. Kalau udah minimal 4-5 orang yang kita terapi ya, dengan sendirinya udah mulai, maksudnya dapat dia ininya. Jadi harus praktek gitu, memang harus dipraktekin. Nggak apa-apa, sini gratis ya, tak cobain gitu kan. Dapat celah. Lo jadi ahli nih. Iya. Apalagi kalau punya bakat, maksudnya ya kadang-kadang sekali 2 kali juga udah ini udah bisa mempraktekkan sendiri sebenarnya gitu kan. Genti juga nanyai, sore juga tengah. Di sini juga masih lambung. Ini juga masih lambung. Nah, kalau ini ginjal, kalau yang kurang minum ditekan ini pasti sakit ya. Kalau yang kurang minum. Malah kebanyakan minum kok saya. Tengah ya? Iya, ini. Ya. Ini. Apa sih? Terkenal. Orang orang gitu. Iya. Ini gitu. Iya, nah ini. Berarti agak kurang minum juga ini. Iya, jangan. Ini contoh yang cukup minum. Kebanyakan minum malah kencang-kencing aja. Iya, memang sering kencang-kencing, tapi kan masih sehat. Iya, gitu kan. Daripada tahan-tahan tapi akhirnya nggak sehat gitu kan. Terus ini kalau kaki itu titik di tengah-tengah, jadi sini ya. Geli. Ya loro beli lho kono ki. Geli bukan. Ya, orang mayoritas sakit. Iya, benar ini. Geli. Nih. Sakit. Geli. Ket. Sini pangkal kaki dekat lipatannya, kiri kanan tengah ya. Tadi dia tak pecat. Coba gue. Ini loh. Di kamar itu. Woi. Kan kaki lagi capek banget. Iya bener, kalau kaki capek banget sih. Capek loro sih. Ini batas antara tulang dengan daging. Ini ya. Ini. Kan ada di sana kan. Ke sebelahnya nih. Tapi pegal langsung hilang. Kenapa ini sama ini? Catnya langsung mari. Ya ini karena sehat, makanya nggak ada yang dirasain gitu. Iya. 85% lah normal. Kalau yang udah ini Cere kamu. Mbak Nur tuh ditendang ini dengan yang ini. Cere kamu. Untuk titik apa itu kak? Ini limpa, bagian luar limpa, Iya, bagian ya. dalamnya liver gitu. Nah ini liver. Sininya. Nah, ya ini gitu. Pinggir kuku loh nang. Hmm. Pinggir kuku. Berarti bagus dia livernya sini.
Yang sini. Orang ada keluhan yang nggak sakit sebenarnya. Iya. Mana ya? Tapi nggak percaya, dibilang dulu nggak keras sebelah. Nah, Itu gitu. karena ada ininya gitu. Nah, ini sama. Jadi dengan ini udah bisa mendeteksi maksudnya ya penyakitnya dan apa yang menjadi keluhan itu dia menjadi beban pikiran. Nah, kakak sebenarnya nggak terlalu ahli masalah yang ini, hanya maksudnya ya sedikit menguasai saja, tapi dititik beratkan ke rasa jiwanya. Kan ketika orang itu punya beban yang berat, ya kita bisa tahu gitu kan, dari dia cerita kan bebannya berkurang, jadi ada yang nangis apa, jadi rada lega gitu kan, jadi ringan. Ya itu justru yang menyembuhkan itu, karena kan pengobatan dari dalam diri itu sebenarnya 60%. Iya, dibanding pengobatan luar ini gitu. Jadi pengobatan dari diri sendiri itu, dari dalam itu, nah itu yang lebih. Nah makanya sesuai dengan hadis Rasulullah itu, bahwa di dalam rongga tubuh anak Adam itu kan ada segumpal daging, yang apabila daging itu baik atau sehat, maka sehat pula tubuhnya atau jasmaninya, dan apabila daging itu sakit, maka ikut sakit pula. Daging itu apa? Jasmani. Dan segumpal daging itu adalah hati. Hati ya? Iya, ya hati itu ya maksudnya bukan hati yang Bukan ini. mengantung, iya, Jantung dulu. iya, ya jangan tapi kolbu disebutnya, pikiran. Nah itu. Lebih baik hati Iya, sehat. itu. Nah makanya ketika kita selalu membersihkan hati, membersihkan jiwa, ya termasuk tadi akan Jangan pernah ya, membenci. akan mensehatkan tubuh kita. Nggak tahu. Juga akan mendapat ilham jalan ketakwaan. Nah, iya. Nah, itu. Jadi ada habis dipencet itu ada pengen tidur ya. Iya. Karena udah enak itu loh. Jadi kan karena agak rileks gitu kan. Cuman pengen gimana ya? Tadi agak sesek sih belum dipencet. Sekarang agak berkurang dikit. Belum tapi malah bagus praktek aja. Cuman kan saya biasanya cocok kalau di ini titik sini, Iya. titik angin ini dipekam, Nah, terus ya sebenarnya bukan titik angin, itu tuh titiknya jadi dia di pembekam masuk angin itu titik lambung dengan usus besar. titik lambung. Iya, jadi ini tuh yang di sini, yang itu usus besar itu. Ah, Iya, titiknya usus besar. Nah, nanti di bawahnya ke ininya kan ya itu jantung, paru kan. Nah, di sebelah jantung paru ke sini itu ada lambung atas, ada lambung bawah dia. Jadi di kesini nih, di ininya nih. Jadi iya, betul. Nah, kalau udah di ini ya udah mencakup. Jadi biasanya orang masuk angin itu ya dari lambung utamanya itu. Ya bisa karena kedinginan, bisa karena perut kosong, bisa ya macam-macam faktor. kemarin habis subuh belum sarapan, belum ngopi, belum apa. Itu. Sama Danang di pajak ngebut sampai sini. Kalau kurang makan itu apa kendalanya? Iya. Kurang makan itu? Kurang makan. Apa namanya? Penyakit nafsu makan. Bukan, telat makan, sering telat makan tuh. Ya mah ya. Ya kalau sering telat makan kan. Penyakitnya apa itu? Ya kan itu kan kita yang ngatur waktu kalau makan itu kan. Beda kalau telat makan itu kan karena memposisikan sudah jadwal makan tapi kita belum makan. Nah itu penyakit yang sering Ya, dialami. bukan penyakit. Kalau misalnya sering telat makan kan ada juga penyakitnya itu. Iya, itu menimbulkan emah. Oh mah ya penyakitnya. Iya. Karena kalau berkepanjangan nanti timbulnya agak mual. Agak mual. Menimbulkan lambung. Nah, nanti lama-lama lambung itu dikikis, airnya lecet. Kalau lecet airnya bisa tukak lambung, bisa emah kronis, bisa GERD, banyak penyakit lambung itu. Telat makan tuh Iya. efeknya ke lambung. Iya, jadi masuk ya ke lambung itu ada faktor angin juga nanti karena perut masih kosong. juga ini ya, Yo. cuman juga kakek banget mengisor-ngisor aku mau darahnya sedikit sedot terlalu kakek kok gendang Soalnya kan darahnya darah biru, kalau disedot habis. Darah biru ya. Oh, darah biru kan. ya nggak apa-apa lah yang penting
Nih. Darah biru keren deh. Biru kan Sri Sultan Hamengkubuwono. Lah, ini. Emang darah biru? Ya kan Enggak. bapaknya Mbak Putri kan polisi keraton katanya. Iya. Iya. Jadi ada keturunan keraton. Oh, ini keturunan nih. Iya. Mbak Kertoyudo. Turunan coy. Namanya Kertoyudo. Jadi Mbak Kertoyudo itu ceritanya Mbak Katina itu dulu tangan kanan Sultan. Cuman dia ahli ilmu hikmah juga. Iya. Jadi ada orang kesurupan ya, dipanggil dia untuk mengobati. Mbak, itu ada yang kesurupan di sana. Oh iya, udah dulu. Gitu. Orangnya belum sampai rumah yang itu udah sembuh. belum ini. Belum kedemek. Belum ketemu mari deh. Kesurupan. Wis minggat nih sih tadi. Oh, yang penting namanya siapa? Ini, bapaknya ini. Oh ya wes, balik oh. Balik mari deh. Sehari. Ya sebenarnya kalau amalan zikir itu makanya niatkan saja lillahi ta'ala. Diminta dan tidak diminta, kalau kita istiqomah pasti. Jangankan mengamalkan doa, cuman alif aja itu juga mengandung hodam sudah. Alif. Alif terus istiqomah juga akan datang hodamnya tanpa diminta pun. Apalagi mengamalkan zikir, hizib, doa segala macam itu ya pasti nggak perlu diminta, dia dengan sendirinya pasti Istiqomah aja ya. iya istiqomah aja. Lillahi Nah ta'ala. jadi dia malah kembalinya ke jalan tauhid walaupun ada karma itu maksudnya ya kehendak Allah ya terserah Allah. Kalau memang Allah menghendaki mau bisa terbang lu nggak diminta gitu kan ya berarti kan memang kehendak Allah. Kalau memang melayang nanti ya gitu kan. Air. Nah, Pesawat. kalau kita kembali lagi ke jalan tauhid, karomah itu sebenarnya tidak dibutuhkan lagi di zaman saat ini karena seluruh umat Rasulullah itu sudah mendapatkan karomah tanpa disadari. Gimana contohnya? Orang pengen jalan cepat dulu pakai saipi angin dan segala macam. Oh, sekarang ada motor, mobil, cepat juga jalannya. Karomah. Oh iya, itu bagian dari karomah tanpa sadar. Cuman kan manusia nggak menyadari. Iya, karena Allah itu juga meliputi ada di dalam ilmu. Nah, dengan ilmu itulah Penemuan. iya, penemuan itu juga atas kehendak Allah itu. Karomah. Jadi gini, nggak sama kayak dulu, nggak pakai kun fayakun. Kalau Allah ingin menciptakan misalkan seseorang itu bisa berjalan cepat, nggak dikasih karomah kayak dulu. Jadi dibisikkanlah anugerahkan ilmu, ilham kepada orang misalnya ilmuwan nih untuk menemukan kendaraan. Ya sehingga ketika Allah ingin menciptakan bisa melalui berjalan cepat, ya diciptakanlah kendaraan itu melalui ilmunya. Nah, sehingga ya bisa merasakan kecepatan itu. Mau berjalan di atas air udah ada kapal, mau terbang udah ada pesawat, mau ngelihat jauh video kalau nggak perlu terawangan lagi. Iya. Nah, dulu kan harus Oh iya. amat Iya. kekajiku. Iya. Dan proses apa terjadinya karomah itu sebenarnya gini, ya kakak bukannya berarti punya karomah atau apa, tapi maksudnya sudah pernah melalui proses itu. Dulu kejadian dari Bandung ke Solo jalan pakai motor. Perasaan ya lewat Cirebon, lewat Tegal, lewat Pekalongan. Ya capek juga berhenti istirahat, tiduran dulu, mangan dulu gitu kan. Ya, berhenti di sampailah akhirnya ke Solo. Pas telepon baru 1 jam. Wah masa iya? Loh cepet banget nyampe, kan baru jam ini, masa iya udah di Solo? Ah nggak bener ya, lihat jam. Oh iya, nanya ke orang lain gitu kan. Nah dulu kan pakai ada HP, ada telepon biasa. Coba telepon pakai telepon biasa, kan kelihatan kode nomor itu kan. Kalau Solo kodenya ini misalnya 0 berapa gitu kan. Loh, ini kok. Tapi perasaan, iya lewat lama juga, seharian juga perjalanan itu. Maksudnya ya lewat ya tadi Cirebon, Pekalongan, capek istirahat, tiduran dulu, ya zuhur sholat dulu gitu kan. Tapi ngelihat waktu 1 jam. Aneh. Iya. Ya perjalanan itu maksudnya dari Bandung ke Solo. Kalau hitungan kan bisa berapa? 14 jam atau berapa gitu perjalanan itu. Nah, jadi proses turunnya karomah itu seperti itu sebenarnya. Jadi bukan karena keinginan. Kalau keinginan itu berarti masih mengikuti kehendak nafsu. Saya sebenarnya. kadang bingung loh Kak, gini loh Kak. Kan ada tuh video kayak di Cina itu yang ada orang mau ketabrak mobil ketika ngontel sepeda, tiba-tiba ada cahaya sujud yang nyelamatin dia tuh.
terus orangnya tuh jalan terus hilang. Ya. Itu apakah di sana itu juga ada ini? Lah, kan Allah itu kan maha meliputi. Jadi sebenarnya enggak hanya di orang Islam saja. Ya apa bedanya orang yang ke bulan tiba-tiba dengar suara azan misalnya kan, kayak Neil Armstrong misalnya jadi masuk Islam misalnya kan. Lah itu kalau Allah menghendaki segala sesuatu enggak ada yang sulit. Ya. Jadi Allah itu memberikan pertolongan itu ya dengan sekehendaknya. Nah, jadi kalau di dalam bermarifat itu ada namanya yang sifat jaiz Allah. Nah, sifat jaiz Allah inilah yang maksudnya di sana Allah menghapus catatan dalam Lauh Mahfuz. Artinya, ya kehendak dia sudah menetapkan takdirnya misalnya. Tapi ya dia bisa saja merubah takdir itu. Allah. Enggak ayam itu aja. Enggak apa-apa itu. Ya, tapi walaupun Allah itu punya sifat jaiz bisa merubah takdir, ya tidak semua takdir manusia itu maksudnya dirubah, hanya pada bab-bab tertentu saja. Kata pemahaman Jawa kan sifat jaiz itu sak karepe. Nah itu, iya sekali PDW. Tadinya ahli neraka